Halo teman-teman, kembali lagi di Fast Learners. Pada video masalah kali ini kita akan kembali bahas soal fisika, terutama terkait momentum dan impuls. Langsung aja kita cek soalnya. Yang pertama, sebuah peluru ditembakkan dari senapan dengan kecepatan 400 meter per second. Jika massa peluru sebesar 10 gram, massa senapannya sebesar 4000 gram, pertanyaannya berapakah laju senapan tersebut? Ketika teman-teman mengenal soal ini, maka ini soal terkait momentum. Kenapa momentum? Sederhananya, soal momentum itu terjadi ketika ada dua buah objek yang bertumbukan. Dan dalam kasus ini, yang bertumbukan adalah antara peluru dengan senapannya. Kenapa bisa begitu? Kalau teman-teman perhatiin bagaimana cara kerja dari senjata, ketika kita menembakkan peluru, maka pelurunya akan bergerak ke depan sesuai target yang kita arahkan, tetapi apa yang terjadi pada senapannya? Senapannya itu justru akan bergerak ke belakangnya, ke arah si penembak. Nah, itu terjadi ada tumbukan antara senapan dan pelurunya, itu maka bisa kita selesaikan dengan konsep momentum. Apa itu momentum? Momentum itu adalah P, rumusnya adalah massa kali kecepatan, ya M kali V. Itu adalah momentum. Kasusnya yang tadi seperti dijelaskan sebelumnya. Oke, nah terus gimana cara kita menyelesaikannya? Di momentum ini ada istilahnya hukum kekekalan momentum. Setelah di video sebelumnya kita bahas hukum kekekalan energi mekanik ya, cek lagi di video sebelumnya. Di sini juga ada hukum kekekalan momentum. Apa artinya? Sama ya, bahwa kekal, jadi momentum pun kekal. Ketika ada dua buah benda bertumbukan, maka seakan-akan energinya itu akan tersalurkan satu sama lain. Jadinya momentumnya pun kekal ya, yang diwakili oleh kecepatan benda tersebut, bergantung dari masanya. Apa bunyinya hukum momentum itu? Pokoknya gabungan momentum kondisi pertama sebelum tumbukan akan sama dengan setelah tumbukan. Berarti kita bisa tulis tergantung objeknya. Kalau ada dua objek, berarti jadi M1V1 tambah M2V2 sama dengan, setelah tumbukan biasanya pakai aksen M1. Kalau M kan nggak berubah ya. M1V1 aksen tambah M2V2 aksen. Jadi ini adalah rumus hukum dari hukum kekekalan momentum. Sekarang kita fokus ke soalnya. Kalau kita perhatikan ketika kita pengen menembakkan peluru, maka awalnya diam ya, fokus, maka pelurunya diam, senapannya juga diam. Berarti kita bisa dapati bahwa V1-nya itu 0, V2-nya juga 0. Berarti ini coret-coret jadi 0 kan ya. Jadinya 0 sama dengan M1-nya berapa? Di situ 10 gram. 10 gram. Kemudian senapannya 4000 gram. Jadi gimana? Berarti 10, kita bisa langsung pakai 10 ya karena sama-sama dalam gram. V1 aksennya berapa? Oh ya, kita tentuin misalnya yang satu itu peluru ya, yang kedua itu senapan. Jadi kita nyari V2 aksen. Jadi 10 kali 400 tambah M2-nya 4000 kali V2 aksen yang kita cari, pindah ruas ya. Jadi min 4000 V2 aksen sama dengan 10 kali 400 4000. Oke. Maka V2 aksennya sama dengan 4000 bagi 4000 1, tapi ada minus jadi min 1 meter per second. Jadi jawabannya adalah min 1. Kenapa ada minus? Arti minus ini berarti arahnya tadi ya, arahnya berlawanan dengan arah peluru. Jadi ini adalah jawabannya.
Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Sebuah bola bermasa 0,4 kg dilempar dengan kecepatan 30 meter per second ke arah sebuah dinding di kiri. Kemudian bola memantul kembali dengan kecepatan 20 meter per second ke kanan. Pertanyaannya adalah berapa impuls pada bola? Nah, setelah di soal sebelumnya kita bahas tentang momentum, sekarang kita bahas tentang impuls. Apa itu impuls? Impuls itu sederhananya adalah bagaimana efek yang diberikan ketika kita memberikan gaya pada sebuah benda. Misalnya ketika kita menendang bola, maka ketika kaki kita bersentuhan dengan bola, maka akan terjadi perpindahan energi di situ, dan akibatnya G yang kita beri akan berpindah dengan terjadinya bola itu bisa melesat dengan sangat cepat. Nah, ini juga sama ketika ada sebuah bola, kemudian kita lempar ke arah kiri, kemudian pada saat menumbuk dinding, maka seakan-akan ketika ada sentuhan antara dinding dengan bola, kemudian berdasarkan hukum 3 Newton kan ada aksi-reaksi ya, maka dinding tersebut akan memberikan reaksi kepada bola tersebut sehingga bolanya bisa memantul ke arah sebaliknya. Gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah impulsnya berapa? Jadi ada bola masa 0,4 dengan kecepatan 30 ke kiri. Nah, apa itu impuls? Impuls itu rumusnya, simbolnya dulu I, rumusnya adalah F kali delta T. Tapi di sini kan kita nggak tahu ya perubahan waktunya berapa atau berapa lama ketika bola itu bersentuhan dengan dinding. Maka impuls juga disebut sebagai perubahan momentum. Ya, ada 2 definisi. Ya tadi ya, karena ada perpindahan di situ, perpindahan energi, seakan-akan ya bisa disebut sebagai perubahan momentum. Perubahannya seberapa besar sih? Semakin besar momentumnya, maka benda tersebut semakin cepat, dan selanjutnya. Oke, berarti gimana? Berarti kita harus cari momentum dari masing-masing kondisi ya. Kita anggap ini sebagai P1, berarti kan jadi M1 kali V1, atau M aja ya karena sama-sama bola, 0,4 kali 30. Jadi berapa? 12 ya. Oh iya, satuannya ya. Satuan dari momentum itu adalah kilogram meter per second. Lalu ini yang P2, jadinya M kali V2 sama dengan 0,4 kali 20, jadinya 8 kilogram meter per second. Udah dapat, kita bisa cari langsung impulsnya. Berarti impulsnya kan perubahan momentum ya. Berarti momentum yang awal dikurangi yang setelahnya, atau setelahnya dikurangi yang awal. Sama aja. Kalau misalnya nanti berubah ya berarti kan jadinya negatif. Kalau negatif berarti makin lambat. Atau kita mau sesuaikan boleh ya biar lebih tergambar. Jadi kita tulis P2 min P1, jadinya 8 min 12. Jadi impulsnya itu dengan 4 ya. Min 4. Karena min 4, jadi kalau min 4 itu tadi berkurang ya momentumnya. Karena ada seakan-akan ada energi yang diserap oleh dinding atau yang terbuang pada saat menumbuk dinding. Oke, jadi jawabannya adalah minus 4 kg meter per second. Oke, cukup untuk video ngasal kali ini. Terima kasih udah nonton. Kalau misalnya ini bermanfaat, share ke teman-temannya. Kalau ada yang mau tanyain, langsung aja DM ke fastlearners.id. Sampai jumpa di video berikutnya. See you, bye-bye.